Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada tugas Ayo bereksplorasi aktivitas 3.11 pada halaman 80 di buku Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas Ayo bereksplorasi aktivitas 3.11 ini. Video yang ada ini merupakan hasil pencarian melalui YouTube terkait dengan fertilisasi ganda pada link akses yang ada di tugas ini, Gen. Kalian dapat menggunakan video tersebut sebagai informasi terkait dengan fertilisasi ganda. Setelah menyaksikan video tersebut, kita bisa menuliskan informasi penting tentang bagian-bagian yang terlibat pada fertilisasi ganda dan hasilnya, serta menggambarkan proses dari fertilisasi ganda tersebut pada buku catatan. Bagian, simak pembahasan yang ada setelah ini. Bagian kita akan bahas untuk pertama ini terkait dengan informasi penting mengenai bagian-bagian yang terlibat pada fertilisasi. Berikut ini adalah bagian-bagian yang terlibat dalam fertilisasi ganda. Pertama ada serbuk sari atau polen. Itu mengandung 2 inti sperma yang akan terlibat dalam fertilisasi ganda. Kemudian kedua yang terlibat adalah kepala putik. Tempat serbuk sari jatuh dan berkecambah membentuk tabung serbuk sari. Kemudian setelah itu ada tabung serbuk sari, struktur yang berkembang dari serbuk sari untuk membawa inti sperma menuju bakal biji. Kemudian keempat ada bakal biji, terdapat di dalam ovarium, mengandung kantung embrio di mana fertilisasi akan terjadi. Kemudian kelima ada kantung embrio, struktur dalam bakal biji yang mengandung sel telur dan inti polar yang terlibat dalam fertilisasi ganda. Kemudian untuk informasi kedua terkait dengan proses fertilisasi ganda. Berikut ini adalah proses fertilisasi ganda. Pertama terkait dengan penyerbukan. Jadi serbuk sari dari benang sari jatuh ke kepala putik. Serbuk sari kemudian tumbuh membentuk tabung serbuk sari yang menuju bakal biji di dalam ovarium. Kemudian terjadi masuknya inti sperma. Tabung serbuk sari membawa 2 inti sperma menuju kantung embrio yang ada di bakal biji. Kemudian terjadilah fertilisasi pertama, di mana salah satu inti sperma membuahi sel telur di dalam kantung embrio, membentuk zigot. Zigot ini nantinya berkembang menjadi embrio yang merupakan bakal tumbuhan baru. Kemudian untuk fertilisasi kedua, di mana inti sperma yang kedua membuahi 2 inti polar yang ada di kantung embrio, menghasilkan yang namanya endosperma. Nah, endosperma ini merupakan jaringan penyimpan makanan yang penting untuk mendukung pertumbuhan embrio nantinya. Kemudian kita masuk ke informasi penting terkait dengan hasil dan proses mengenai fertilisasi ganda. Berikut ini adalah hasil dari fertilisasi ganda. Pertama yaitu zigot, hasil dari penyatuan inti sperma dengan sel telur yang nantinya akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang kedua adalah endosperma, hasil dari penyatuan inti sperma kedua dengan 2 inti polar. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan yang menyediakan nutrisi bagi embrio saat tumbuh di dalam biji. Dengan demikian, fertilisasi ganda pada tumbuhan berbunga merupakan mekanisme penting yang menghasilkan tidak hanya embrio, yaitu tumbuhan baru, tetapi juga jaringan penyimpan makanan yang disebut sebagai endosperma, yang mendukung perkembangan awal embrio. Again, berikut ini adalah gambar proses fertilisasi ganda sesuai dengan pembahasan yang ada sebelumnya. Kalian gambar sesuai dengan siklus ini, atau dengan melihat dari gambar lain yang mungkin saja lebih mudah diikuti dan dipahami. Berikut ini adalah ilustrasi proses fertilisasi ganda yang dapat kalian amati dan gambar, serta salin di buku catatan kalian, Gen. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada sesi tugas Ayo bereksplorasi aktivitas 3.11 pada halaman 80 di buku pegangan Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.